Ahok rebound, istilah ini cukup menarik khususnya bagi Anda yang cinta dengan dunia olahraga. Tapi kalau kita bicara soal olahraga, Bapak-bapak sekalian, memang pilkada ini butuh sportivitas. Ya, sportif itu berarti ya siap kalah, siap menang. Nah, nanti kalau menang semua orang happy, tapi kalau kalah banyak yang kemudian bikin ini, bikin itu gitu kan. Kalau dari Ahok sendiri pasti happy dong melihat hasil seperti ini. Ya, kemarin ketika kami membaca rilis ini, ya alhamdulillah ya, wasyukurillah bahwa trennya kembali membaik, rebound ya. Dan tentu ini kita tanggapi dengan positif. Ahok ada komentar nggak soal angka-angka ini? Ya, Pak Ahok mengatakan ya baik katanya begitu. Ini silakan, ini tren yang harus dipelajari, coba diteliti lebih dalam lagi di mana aspek-aspek yang perlu kita tingkatkan. Tapi intinya sebenarnya Mas, kami ya tadi percaya juga dengan LSI lembaga ini bukan LSI KW ini, ada juga LSI KW ya. Jadi hati-hati kalau bicara. Kami sekarang banyak yang nuntut sana nuntut sini. Kami percaya dengan ini. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah, saya tadi setuju dengan Mas Kris juga, sekarang kita sedang menghadapi semacam social pressure yang sedemikian berat ya, sehingga sebenarnya saya lebih percaya sebenarnya pemilih Pak Ahok jauh lebih besar dari ini. Di survei ya, di ilmu politik, Mas Kris bisa nanti membantu saya menjelaskan, ada istilah Bradley Effect ya. Jadi dulu ada seorang wali kota di Los Angeles yang mau maju menjadi gubernur di California, berkulit hitam ketika itu. Pollingnya selalu baik, ya, selalu baik, tapi akhirnya dia kalah, ya, bukan karena metodologi surveinya salah, tapi sebenarnya ada kegagalan metodologi ilmiah untuk mengungkap isi perasaan seorang. Nah, gimana ngukur perasaan orang? Indikatornya apa? Alat ukurnya apa? Jadi orang tidak bisa ketika ditanya apakah Anda memilih Ahok, mereka cenderung untuk tidak mengatakan misalkan menjadi undecided voters atau pura-pura memilih kelompok lain supaya tidak ada tidak distigma oleh saudara, oleh tetangga, oleh teman ya. Jadi saya berharap sesungguhnya sebenarnya angka Pak Ahok ya dengan Bradley Effect tadi ya, saya kira jauh melampaui itu. Ya, tapi sekali lagi kami akan bekerja keras ya, tetap tenang, percaya diri tapi tidak arogan, tidak takabur, itu penting ya. Untuk kembali berdasarkan survei ini juga sebenarnya dan semua saya kira konsisten lembaga-lembaga survei, kepuasan terhadap kinerja Pak Ahok itu melebihi 70%, 70 sampai 80%. Tapi ini menjadi pertanyaan, kenapa kemudian yang memilihnya lebih kecil? Nah, kira-kira gitu. Jadi yang kami akan terus campaign ke masyarakat, terutama melalui canvassing, melalui door to door segala macam, adalah untuk mengatakan kalau memang Bapak Ibu ingin tetap Jakarta ini memiliki sistem sosial yang baik ya. Ada KJP untuk pendidikan, ada KJS untuk kesehatan misalkan, ya teruskan ini gitu. Dengan berbagai improvisasi yang dilakukan oleh Pak Ahok. Misalkan KJP itu tidak hanya untuk sekolah umum tapi juga untuk madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah misalkan. Pak Ahok juga mengatakan bahwa tahun depan ini orang-orang Jakarta yang ingin mengirimkan anaknya ke pesantren, misalnya ke Jawa Timur, kemana segala macam, itu juga bisa mendapat KJP. Plus sekarang mulai tahun ini sudah ada juga orang-orang yang tidak mampu ini, saudara-saudara kita tidak mampu ini, melalui skema KJP misalkan juga bisa menjadi menjadi mahasiswa di universitas negeri, mendapatkan 18 juta per tahun, ya bisa untuk mensupport living cost mereka sebagai mahasiswa. Nah, ini menurut saya adalah Pak Ahok, ada keadilan sosial yang mulai ditegakkan di Jakarta, di mana orang yang selama ini tidak mempunyai privilege baik sekarang memiliki kesempatan untuk mendapat akses terhadap pelayanan publik yang baik. Jangan langsung kampanye gitu dong. Oh ya, memang tugasnya kampanye. Haji mumpung lagi kan. Tapi saya mau tanya, apakah internal tim Ahok Jarot sendiri mengevaluasi bahwa sebenarnya ada perubahan angka yang ke arah positif itu dipengaruhi oleh, saya pinjam statementnya Pak Kris tadi soal gaya komunikasi Ahok yang memang berubah belakangan ini, dan itu kan disurvei oleh LSI. Ya memang di tim kami menyarankan, dan Pak Ahok menurut saya adalah seorang yang quick learner ya. Dia seorang yang mau belajar, dia open minded untuk menerima kritik ya. Itu menurut saya salah satu bisa kritik modal. Ahok ya? Oh ya, sangat bisa. Dia terbuka dengan kritik, dan kami katakan bahwa ada fakta bahwa masyarakat kita memang tidak suka dengan orang yang berbicara tinggi lah, kira-kira begitu ya. Dan oleh karena itu sebagai pemimpin ya, dan ini memang soal sebenarnya kan
Itu soal cara sebenarnya, cara berkomunikasi. Menurut saya sih berbicara seperti Pak Ahok, Bu Risma ini kan juga new school of communication ya. Kita punya dulu seorang pemimpin yang berbicara teratur ya, rambut juga teratur gitu ya. Marah pun harus diatur ya. Tapi teratur tapi nggak jelas. Nah, kan nggak jelas. Nah, maksud saya ini sebenarnya komunikasi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda begitu saya prihatin, Anda cuma bicara masa lalu. Kita bicara masa depan gitu kan. Nah, dalam konteks itu sekali lagi saya mau tekankan bahwa Pak Ahok dia mau belajar dari itu. Tapi yang ingin kami sebutkan juga kepada Pak Ahok, tapi Pak Ahok juga jangan kehilangan jati diri. Oh iya. Marah itu perlu, keras itu perlu, tapi kepada siapa? Kepada koruptor, ya, kepada orang yang melakukan begal APBD selama ini, terhadap orang yang menistakan rakyat miskin, ya, terhadap orang yang bermain-main dengan layanan masyarakat. Itu kan kita bicara substansi ya. Sebenarnya kalau riset itu sampai ke situ nggak, sedalam itu nggak. Misalnya kalau bicara tentang kepopuleran, ya kan, itu ternyata angkanya membuat Anda terpesona gitu kan. Tapi elektabilitas, ya kan, ternyata kok tidak sejalan dengan angka yang mempesona tadi itu. Ya memang karena hal ini dipicu oleh kejadian yang sangat besar dan sangat menarik perhatian masyarakat ya, tentu saja kita sama-sama tahu, dan itu memang menjadi faktor utama mengapa Ahok ini dukungannya merosot. Ada faktor emosi. Jadi kalau mau bikin Ahok makin merosot, hajar terus isu ini gitu kan? Ya jangan. Oh itu saya tanya ke Pak Kris nanti. Anda tidak boleh jawab itu. Periset harus based on data. Ya tentu saja gitu kan. Tapi di sisi lain masalah kinerja Ahok seperti Mas Juli tadi ungkapkan, memang dalam temuan survei kita juga ini konsisten positif dibandingkan temuan sebelumnya. Evaluasi kebijakan, kemudian juga kepuasan terhadap Ahok gitu, itu konsisten positif gitu kan, konsisten positif. Nah di lain pihak, kampanye ini kan udah cukup lama gitu. Pesaing-pesaing Ahok kemudian menawarkan program-program visi misi janji-janji kampanye gitu, dan terutama untuk program-program yang beririsan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu, itu tampaknya masyarakat juga akan kembali rasional gitu, tentu saja akan membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok gitu. Tapi kan pesaing Ahok itu kan juga fair mengatakan yang baik ya kita lanjutkan. Artinya kan banyak memang yang sudah ditanamkan oleh Ahok Jarot sebelumnya itu yang dilanjutkan dalam visi misi kandidat lainnya. Apakah itu tercermin juga apapun itu pada kelompok orang yang aware dengan janji-janji kampanye itu, misalnya untuk relokasi dan reklamasi seperti itu efeknya tetap kepada Ahok. Efeknya tetap kepada Ahok. Masyarakat yang sudah tahu tentang kebijakan relokasi dan reklamasi itu semakin kesini semakin banyak. Bisa tercermin nggak bahwa responden Anda itu sama dengan pemilih yang sekarang makin cerdas, makin rasional? Oh iya tentu saja. Itu penggambaran itu interpretasinya gitu. Sehingga di sini kita juga bisa melihat bahwa alasan memilih calon kemudian bergeser dari sifat tegas temuan sebelumnya, temuan saat ini menjadi sudah ada bukti hasil kerjanya. Alasan ini spesifik incumbent, spesifik petahana, gitu. Sehingga pemilih pun kemudian melihat bahwa yang dijanjikan oleh penantang lawan ternyata juga mungkin kurang masuk akal dan sebagainya gitu. Kita tidak tahu gitu kan. Anda jangan berubah jadi tim kampanye dong, Pak Kris. Komentarnya. Saya mau tanya Pak Adam, itu sampelnya representatif ya dengan tentu saja. Tentu saja. Saya kira itu jaminan ini. Saya kira ini baik sekali. Tapi begini, yang juga sangat penting ya menurut saya sekarang ini yang santun jangan cuma Mas Ahok. Mas Ahok tentu kalau bisa tetap dipoles, tidak tetap otentik, tapi menjadi petarung yang ugari, petarung yang bisa memberikan judgement ini pantas nggak pantas, itu perlu sekali nih, ya kan? Apalagi kalau nanti menang, itu penting sekali. Nah, tapi juga para pendukung ini menurut saya betul fanatisme itu tidak usah ya, tapi tetap moderat dan juga menunjukkan sikap simpati, bisa simpati mengerti. Ya, apa yang kemudian mungkin dilakukan oleh lawan-lawan politik itu ya,
Sebab kalau kemudian juga kita ngikuti dan melawan terutama di medsos yang begitu mendirikan bulu kuduk ini, dan kita juga jawab, kita sebenarnya menari di gendang yang sama. Terus kita mesti harus lebih juga meredakan mereka lah, dan bisa mungkin memahami ya betapa jengkelnya karena apa? Karena mungkin juga sebagian itu adalah mereka juga mengalami rasa nyamannya, comfort zone-nya itu terganggu dan sebagainya, itu perlu sekali. Tapi menurut saya kalau sekarang ini ya bagi lawan pun kalau mengatakan bahwa yang B akan dilanjutkan, itu baru omongan, ya kan? Mana buktinya? Itu masih sangat jauh juga dari harapan. Karena bagi saya terus terang aja dengan segala kekurangan, dengan omongan yang ngaco dan sebagainya, Mas Ahok itu fenomena bahwa dia bisa juga berani melawan, ya. Orang bisa mengatakan apa saja, tapi secara pribadi pasti mengalami bagaimana urusan dengan birokrasi di DKI, urusan dengan DPRD. Dia berani lakukan itu. Dan andai kata memang dia kalah dan sebagainya, saya pun sudah siap. Saya siap untuk menderita lebih lagi, untuk mau hidup lebih menderita di Jakarta. Karena saya merasa kehilangan orang yang memang saya harapkan dan banyak orang mengharapkan. Jadi siap saya saja bahwa kita juga akan mengalami sesuatu yang bagi saya setback. Ini suara rakyat kan? Oh ya, ini suara saya ya, betul. Saya juga tidak Fox Day. Ya, saya tidak terlalu fanatik juga bilang tanya sama dia, Anda juga. Biar lebih tegas fraksinya gitu loh. Tapi kalau saya merasa bahwa ini benar nih. Dan saya merasa ya kalau Tuhan menghendaki lain dan dia harus kalah, saya harus berani hidup lebih menderita lagi di Jakarta ini, atau mengulangi penderitaan saya. Analisa rasional kan? Rasional saja saya. Betul. Dulu kalau saya saja ngurus KTP itu bisa berbulan-bulan ini. Ini saya orang yang bisa ngerti, bisa kenal sama lurah, bisa kenal sama namanya Fauzi Bowo dan sebagainya. Itu masih lama-lama, ya kan? Apalagi yang lain-lain, bisa antri dan segala macam. Sekarang ada perubahan yang begitu besar. Jadi kita kalau menurut saya, terutama yang para mendukung, siap-siap saja. Kalau memang jagonya kalah, bersiaplah kita untuk menderita lagi, mengalami hal yang seperti masa-masa lalu. Itu nanti mudah-mudahan tidak ditafsirkan sebagai ancaman politik ya. Pak Grit, lagi sensitif sekarang. Maksudnya begini, kalau misalnya apa yang Anda katakan itu sebagai kekuatannya Ahok, itu otentik yang tidak ada di calon lainnya begitu. Oh iya, belum terbukti kok. Bukan nggak ada, belum terbukti. Tapi kan Ahok juga dulu waktu nyalon sama Pak Jokowi kan juga belum terbukti gitu loh. Tapi ada rekam jejaknya. Oke, rekam jejak. Emang yang lain ada rekam jejak di mana di wakil gubernur dan sebagainya. Ada yang di DPR. Ini rekam jejak untuk jadi pelayan masyarakat, Mas. Memimpin satu batalion 800 orang. Iya. Rekam jejak tentu sebagai rektor, sebagai menteri itu Mas Anies orang yang baik sekali. Tapi kan kita kan data kerasnya itu, ya kan, itu belum sebanding di Jakarta ini dengan Mas Ahok. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Prime Time.